Kapasta Oh itu. pasti dong. Lagi Nggak, emang ngumpet dia suka ngumpet gini. Kalau agak kedinginan emang dia suka masuk gitu. buat dihangatin gitu ya. Betul, buat dihangatkan. Oke. Emang dia suka malu-malu gitu. Ini dia lagi apa nih? mungkin besok dia bisa ngajak anak-anaknya juga ya. Oh gitu. Kalau anaknya itu ada dua. Yang Ada pertama dua. cewek, yang kedua cowok. Itu nama anaknya siapa tuh? Yang pertama itu kalau nggak salah Lucinta. 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 Satunya Sugion. Sugiono. Sugiono. Ya itu nama anak-anaknya gitu. Jadi memang mereka tuh yang bersaudara banget gitu. Jadi anaknya tuh kadang ada yang manggil Sugi, ada yang manggil Ono gitu. Kalau yang satunya lagi ada yang manggil Lucin, ada yang manggil Una gitu. Jadi gitu emang ya? bukan Una pro player ya, beda ya. Itu yang berbeda. Dan ini dia persiapan kita untuk di Erangel di mana mapnya sudah mulai terlihat untuk match yang ketiga di hari pertama PMPL saya season yang ketiga. Wow, sudah semakin tidak sabar lagi. Ini bakalkah gameplay di awal-awal bakal sampai dengan Miramar kayak masih santai di awal-awal permainan atau mungkin di Erangel nih bakal jadi clash-clash di awal permainan di early game bakal jadi fight mungkin Oh, kita harus nggak fight tahu. dong. Harus fight ya? Harus fight. Harus Kalau fight. gue tuh pengen lihat permainan yang agresif gitu, yang nggak terlalu lama nahan di kompon ataupun mereka setup mempertahankan satu kompon, tapi setup mereka tuh nggak semuanya di kompon, ada yang nge-split di bagian luar dari komponnya, di arah open field untuk memberikan backup kalau misalkan tiba-tiba ada tim yang nabrak ke arah komponnya. Oke, berarti Kapasta lebih suka gameplay yang agresif ya? Betul, Windy suka yang agresif? Agresif dong. Yes. Berarti kalau kita mabar tabrak terus ya? Tabrak terus. Cari kill sebanyak-banyaknya ya? Cari kill sebanyak-banyaknya. Apa kita daftar PMNC? Wih. Kan pendaftaran masih dibuka. Oh iya, Bisa benar. daftar di pinc.id. Atau Windy ikut yang squad ladiesnya ya? Jadi nggak barengan dong kita. Kalau ikut ladies saya harus mengubah dong. Iya benar juga Windy ya. agak jahat ya, diajakin bareng maunya terpisah. Emang gitu, ngeghosting terus Windy. Gak ada kak. Nggak ada Windy ghosting gak ya? suka ngeghosting. Oh masa? Kita Iya. buktikan di konten kita nanti. Ada jawaban di semua pertanyaan yang disebutkan oleh Windy. Kita saksikan nanti di konten gue ya. Oke, dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun kalian berada, sebentar lagi kita bakal langsung masuk di match kita yang ketiga yaitu di Erangel. So buat teman-teman jangan lupa untuk spam hashtagnya IndoPride. Ini dia match ketiga kita, Erangel. Sudah semakin tidak sabar lagi. Dan ngomong-ngomong dari arah flight path-nya, ini bakalan menyulitkan banget untuk tim-tim yang drop zone-nya di area sekitaran stan bagian dari Erangel. Selatan bagian dari Erangel, karena mapnya Erangel ya. Iya, Kalau selatan bagian dari Sanhok berarti mapnya Sanhok. Mapes Sanhok. Wow, sangat menjelaskan ya. Dan ternyata flight path-nya dari Kameski menuju ke arah hospital ini akan merepotkan untuk tim-tim yang turun di arah selatan seperti yang dibilang sama Windy. Untuk SMB, Novo, mungkin EVOS butuh effort untuk menuju ke arah Verifier, akan rebutan vehicle kecuali EVOS punya rencana cadangan untuk turun di drop zone yang lain. Ya, dan kita lihat dari masing-masing tim juga udah mulai turun dari arah pesawat untuk mencapai drop zone mereka masing-masing. Ini kalau misalkan dari tim di Infinity, kalau misalkan mereka bakalan tetap stay di area sekitaran SMB, mereka butuh effort dan lebih sih untuk mengamankan satu atau dua buah vehicle untuk melanjutkan rotasinya disambung kembali ke area SMB. Alright, sudah mulai terlihat nih semua tim turun. Kalau dari, ada yang berubah. Apa tuh? Ada yang nggak turun di Novo. Dari Join Me. Join Me kalau kita lihat data yang di-upload di Instagramnya PUBG Mobile Esport ID, itu dari Join Me turunnya di arah Novo. Tapi ternyata karena flight path-nya di arah utara, mereka turun di sekitar server, bukan di sekitar server ini, tapi memang mereka turun di server ini cukup dekat dengan Geek Fam Malaysia yang turun di sekitar shooting range. Ya, berarti emang ada hal-hal yang harus dilakukan secara spontanitas. Wah. Dan ngomong-ngomong spontanitas, oh my god, di daerah sekitaran Rozok bener-bener crowded banget, bener-bener rame banget. Dari Valdus juga lagi memenuhi lootingannya resource untuk memperkuat lagi pertahanan badannya ke arah tim-tim yang juga turun di area sekitaran Rozok. Nah ini dia nih, kenapa alasannya sudah terjawab ya, kenapa Aura akhirnya meninggalkan San Martin di Miramar, karena memang pertarungan dan antusias dari Valdus tuh nggak ada yang bisa meredam gitu. Mau ditabrak segimanapun mereka bakal tetap mempertahankan drop zone mereka. Kalah menang mereka bakal tetap fight di arah drop zone mereka. Ini yang terjadi di Sanhok, di Erangel, di Rozok saat ini. Ya setuju banget. Dan kalau misalkan kita di scrim sebelumnya juga, satu hari sebelum saya berlangsung itu emang Dingos juga emang nabrak area sekitaran Valdus. Dan juga Valdus sudah mengamankan satu buah vehicle. Dari AP juga masih bersembunyi di balik compound. Kita lihat split yang dilakukan oleh tim Dingos MPX itu berusaha menguasai
daerah sekitaran Rozok. Gila, ini nggak ada yang mau ngalah loh. Dari scrim mereka masih tabrak-tabrakan di Rozoknya untuk Irengel. Berbeda dengan tim-tim lain yang memang kalau kita lihat ada yang bentrok seperti kalau Gergopol kayaknya bentrok masih oke lah. Masih Drop oke. zone-nya masih cukup luas kan. Wow. Bentar, kayaknya ada yang mengubah drop zone-nya lagi deh. Di Dari The Infinity. Infinity, tiba-tiba mereka mengamankan apartemen yang cukup dekat dengan tim Aura. Ya, ternyata banyak opsi-opsi baru yang dipakai oleh tim-tim lain apabila mungkin dari flight path-nya emang jauh banget ke drop zone asal mereka. Yap. Kayak dari di Infinity yang seharusnya di SMB tapi karena flight path-nya jauh banget jadi memutuskan untuk turun di area sekitaran Gergopol. Dan untungnya Gergopol itu perumahannya cukup padat dan Betul. juga enak banget kalau misalkan ditempatin dua tim gak bakal chaos di awal-awal pertandingan. Betul, dan harusnya dengan drop zone yang unik, flag pad yang unik untuk di Erengel saat ini, kita bakal ngelihat fight yang nggak terlalu lama. Harusnya menit-menit 8, menit 10 kita udah bisa ngelihat fight kayak potong-potongan rotasi ataupun pick off manja, pick off tipis di awal-awal. Mengingat tadi juga circle-nya menuju ke arah bawah, dari tengah ke arah bawah masuk ke arah Novo, SMB masuk sedikit, yang jelas-jelas masuk itu daerah Farm, daerah Milta, Mansion, terus tadi Rozok juga masuk, berarti Pochinki juga masuk. Ini harusnya aman untuk Bigetron, aman. Livescape harusnya aman. EVOS harusnya juga cukup bebas sih ya. EVOS bebas banget kalau kita perhatikan di arah minimapnya. Medium map yang ada di sebelah kiri tuh kalian bisa perhatikan di layar kaca kalian, asik. Kan ini layar kaca, ada yang nonton di TV pasti ada tuh. Dikonekin ke TV biar gede. Oke. Ada yang nonton di layar HP, ada yang nonton di layar laptop, ada yang nobar bareng-bareng pakai proyektor pasti juga ada. Dan gue ingetin nih buat teman-teman yang lagi nobar, entah di kafe atau dimanapun itu tetap ikuti protokol kesehatannya ya. Karena sekarang kita juga masih dalam masa pandemi COVID ya. Jadi jaga kesehatan kalian, jaga jaraknya juga, saling melihat satu sama lain supaya tidak terkena COVID-19 ini. Yes, jadi jangan orang yang dijaga tapi diri sendiri Waduh. juga jaga. Jangan cuma hati yang dijaga, tapi kesehatan juga harus dijaga. Aduh. Hakam. Oke, dari RSG yang sudah mulai berpindah ke checkpoint yang berikutnya, sudah ada 3 vehicle yang dimiliki oleh RSG dan belum ada fight sejauh ini sampai di menit yang kelima. Mungkin menit 8 atau sampai 10 seperti yang udah sedikit ku prediksi dengan tiket kesotawanku. Yang sudah kuprediksi dengan sedikit kesotawanku. Iya, harus gitu. Jadi ntar kalau nggak terjadi, wah so tahu nih, ya, emang tadi kan bilang so tahu gitu. Jadi Iya, udah bener ada ya. alasannya duluan. Oke, udah aman lah, aman. Udah ya. aman, Oke, udah oke. aman. Dan di sisi lainnya juga dari Livescape juga udah aman touchdown ke dalam checkpoint selanjutnya, sama halnya dengan Geek juga sedang mencari checkpoint yang enak untuk ditempati di awal-awal pertandingan. Oke, sementara Orange yang turun di arah Lipovka, ini agak sedikit berbeda ya. Apa mereka udah kelar di Milta Power, terus mereka pindah ke arah Lipovka, mengingat, oh iya, mereka nge-split berarti. 2 orang di Milta Power, 2 orang yang lagi di arah Lipovka. Ini harusnya dari segi kendaraan mereka nggak akan kerepotan sih, Win. Ya, sebenarnya banget. Tapi kalau misalkan kita di Lipovka itu banyak spawn vehicle yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan di sisi lainnya kalau misalkan kita lihat dari Valdus itu sempat terspot lagi dan Valdus itu sedikit demi sedikit dia justru bergeser ke arah sekitar rumah banjir. Dan dari Aura Jaden berhasil bisa menekan 1-0 ke arah Face Clan, langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobby. 1 poin berhasil bisa diamankan dan ada lemparan smoke juga untuk revive satu temannya yang terknock out. Tapi di sisi lainnya kedatangan dari Bullshark yang juga udah mulai mengamati pergerakan dari Aura. Betul, dan Aura langsung ngeflank ke arah sebelah kanan. Bullshark dalam posisi yang sangat berbahaya kali ini. Smoke sudah mulai dikeluarkan tapi ada satu flank yang dilakukan oleh Aura. No Mercy berada di bagian belakang dari Bullshark. Langsung menuju ke arah Sniper Tower, naik ke bagian atas dan sepertinya No Mercy bakal langsung melakukan spray. Tapi ternyata Bullshark terlebih dahulu touchdown di bagian lantai 2 dari arah Sniper Towernya. Dan ada sedikit tapping fire dengan menggunakan mini ke arah Bullshark. Dan Bullshark sendirian aja di Sniper Tower. Belum ada follow up lagi dari pemain-pemain Face Clan yang lainnya. Wow, itu benar-benar dikelilingi banget oleh semua player dari Di-push. Aura dan langsung di-push What? begitu Rosesi. aja. Para Rosesi nabrak langsung ke dalam compoundnya, udah mulai touchdown turun. Ada lemparan granat juga nih Kokang dengan sangat baik dimantulkan begitu aja lewat jendelanya. Bullshark posisinya benar-benar bahaya banget. Betul, Bullshark harus menghadapi 4 setup yang sedang dilakukan oleh tim Aura. Kali ini Aura bermain dengan sangat-sangat agresif dan Niche-nya berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Face Clan. 2 pemain tumbang dan hanya menyisakan 2 player aktif dari Face Clan saat ini. Kondisinya kembali bonyok untuk Face Clan karena 3 pemain mereka terknock-out, hanya menyisakan Korpai. Headshot dari seorang No Mercy, what a nice shot. Namun masih belum bisa untuk mendapatkan last man standing dari Face Clan. Kali ini bakal dikejar sama seorang Jaxi, tapi sepertinya Jaxi tidak terlalu nafsu untuk mendapatkan last man standingnya. Udah mulai dikeker, di-spray dengan menggunakan DP-nya, ditinggalkan Dacia di tengah jalan, akan langsung dihadapi oleh seorang Jaxi. Dikejar, digoyang, diudek, gak mau pulang Jaxi-nya sebelum memusnahkan Face Clan ke arah lobby.
Wow, Aura benar-benar on fire banget. Dan ada spray menggunakan Clean Jaxi. shot. Itu benar-benar langsung nge-clear semua player dari FaZe Clan di awal-awal pertandingan. Ini di early game loh, baru menit Betul. ke-7 dari Aura berhasil bisa nge-finish semua player dari FaZe Clan. Gila men, Aura bener-bener agresif banget setelah mereka tadi winner-winner chicken dinner di match yang pertama. Kali ini mereka kembali bermain agresif setelah match yang tidak memuaskan mereka untuk di Miramar tadi. Wow, ini Aura benar-benar pengen mengejar ketertinggalan mereka sih. Sebelumnya Pasti. di match yang kedua itu dia nggak dapatkan poin sama sekali. Tapi di match yang ketiga kembali membara lagi, kembali panas lagi dari tim Indonesia. Betul, inilah dia Indonesia kita, Indo Pride kita. Makanya buat teman-teman jangan lupa untuk spam hashtag Indo Pride dan juga pencet tombol like-nya, kita hit angka 100.000 like. Dan ini dia, Day 1 match yang ketiga, data dari seorang Lizard dari EVOS Reborn. 4 kill, 566 dari segi damage-nya, lalu dari heal-nya totalnya 2, assist-nya 2 juga. Data-data yang bisa kalian lihat dari EVOS Reborn untuk Lizard tadi. Yes, dari EVOS Reborn juga sudah mulai melakukan pergerakan untuk mulai touchdown ke dalam checkpoint selanjutnya, dan kita lihat circle selanjutnya. Akankah kembali mendonat lagi atau akan membuat kesulitan untuk tim-tim lain? Dan kita di sini dari seorang Porsche juga udah mulai membuka scope-nya ke depan, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam timnya. Dan di sisi lainnya EVOS udah mulai touchdown di satu buah compound, ditempatin oleh 4 player sekaligus. Udah diparkirkan juga vehicle-nya untuk diselamatkan. Yes, mereka udah dapetin titik checkpoint dan cukup aman walaupun agak sedikit bonyok karena di tengah-tengah rotasi mereka tadi sempat mendapatkan beberapa tapping fire dari tim-tim yang cukup dekat dan hampir memotong rotasi dari EVOS. Tapi untungnya 4 pemain EVOS masih selamat. Kali ini mereka sedang melakukan sharing item dengan apa yang sudah mereka looting di early phase mereka tadi. Dan Join Me yang sudah mulai berpindah keluar dari arah Severny. Kali ini mereka datang dari arah utara dan akan segera masuk ke daerah sekitar Rozok. Lewat begitu saja, melewati sebuah tim berwarna hijau di kanan mereka dan tidak ada tembakan dari arah sebelah kanan tadi. Yes, benar-benar nyaman banget rotasi yang dilakukan oleh Join Me dengan 4 vehicle yang berbeda, berusaha rotasi secara beriringan sebagai unit. Dan di sisi lainnya di compound seberangnya itu ada dari tim Eagle Esport yang juga udah mulai memanteki posisi compound dari EVOS. Itu kirain si Darling ngetap, tiba-tiba satu pemain EVOS kenok karena tiba-tiba begitu dia ngetap, kill feed-nya ada 001 tadi. Kaget ya, kaget. Untung dari tim yang lain, untung ya. Itu sedikit bikin kaget sih tadi begitu ada tapping fire. Tiba-tiba ada kill feed yang muncul. Untung masih fokus ya, bisa ngeliat kill Untung feed masih ya. fokus. Ternyata tadi yang kenok dari Infinity IQ. Mereka harus set up sih untuk revive karena Loki juga arahnya agak open field. Dan dari Geek Fam Malaysia juga mereka langsung mengamankan tempat yang lebih tinggi dari tempat sebelumnya. Dan sudah mulai ada spray lagi dari seorang small boy. Langsung spray menuju ke arah Join Me. 2 mobil ditembak tapi satu pemain mereka di belakang begitu low HP-nya namun masih bisa lolos ternyata. Itu sekarat banget dan mereka touchdown ke sebuah compound. Sejauh ini so far aman untuk Join Me. Yes, dari Onyx juga udah mulai nge-follow up pergerakan dari rekan-rekan tim Join Me lainnya. Udah mulai touchdown juga di satu compound yang sama. Di sisi lainnya satu buah vehicle dari Join Me juga udah mulai kebakaran. Udah nggak bisa dinaiki lagi, bakalan menjadi suatu kebuntuan kalau misalkan benar-benar dipaksakan. Untungnya masih ada 3 buah vehicle yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Join Me. Yes, mereka masih ada vehicle-vehicle cadangan karena mereka memang mendapatkan lebih dari 2 vehicle. Itu yang ngebuat mereka cukup percaya diri dengan rotasi masing-masing player memiliki satu mobil. Tapi dengan satu mobil yang udah mulai berasap, harusnya mereka akan sedikit mengurangi rotasinya. Walaupun bisa dibilang ya, tempat mereka saat ini tuh bukan tempat yang paling enak. Karena terlalu banyak high ground dan terlalu banyak
EVOS auranya nggak pakai rem langsung ditabrak begitu aja dan ternyata dari tim Livescape bertemu dengan tim EVOS di mana mereka juga saling melakukan knockout antara satu dan lainnya dan dari Infinity juga masih melakukan pergerakan. Jaden sudah mulai memasak granat, dimasak cukup matang dan dilemparkan ke arah luar. Tapi ada satu push yang cukup dekat kali ini masih melakukan jiggle. Jaden mengganti weaponnya dengan second weaponnya namun masih belum bisa mendapatkan kemenangan fight-nya. Dua pemain tumbang namun ada backup dari seorang Jaxi. Tapi kali ini Aura hanya menyisakan Jaxi, last man standing yang ada di arah Broken Shake seberang jalan sana. Yes, cukup jauh jarak Tiga orang antara ngapain? Jaxi. Iya benar-benar. Berbaris dan ternyata mundur ke belakang malah kena tembak sama pemain Infinity yang lainnya karena masih ada Mela yang melakukan follow up. Dua pemain Aura dipulangkan berarti Aura hanya menyisakan last man standing mereka yaitu Jaxi. Yes, Jaxi harus bisa bertahan di tengah gempuran tim-tim lain karena masih banyak tim yang tersisa. Itu ada 13 tim dan juga kita di sisi lainnya satu dan terangkat udah masih bisa di-revive dengan saya. Tapi sisi lainnya Demigods berhasil bisa mendapatkan 1-0 ke arah Toms dari Livescape. Betul, Livescape kayaknya sudah mulai mendapatkan tekanan kali ini dari HVNB Pin juga bisa mendapatkan satu persatu player dengan menggunakan granatnya. Dari Infinity mereka sudah mendapatkan 7 poin kill loh, Win. Wow, 7 poin kill untuk di menit yang ke-19. Kita lihat Jaxi akhirnya berjuang dengan berenang-renang aja berusaha posisi agar tidak ketahuan. Tapi kita lihat di sini di Infinity juga berusaha mencari celah di mana letak player terakhir dari Pin juga masih bisa selamat di balik tebingnya. Betul, masih cukup tenang ternyata permainan dari seorang Pin dan Jaxi seperti yang udah dibilang sama Windy. Dia hanya berenang-renang aja untuk mempertahankan placement terbaik bagi tim Aura. Dan kalau kita perhatikan berpindah ke arah tim Indonesia yang lainnya, EVOS masih berada di posisi yang sama, kali ini cukup dekat lagi dan lagi. Mereka masih belum terlalu jauh jaraknya dari tim Livescape dan ini adalah dua tim Indonesia. Oke, di sisi lainnya juga Big Ron juga udah mulai fight ke arah tim Join Me. Kita lihat smoke udah mulai di pop out dengan sangat padat ya. Benar-benar padat banget seperti itu. Oh, di sisi lainnya Susi juga ada lemparan smoke tambahan. Masih berbodakan satu buah broken shot. Dan di sisi lainnya Join Me. Onyx juga terus memberikan suppressing fire karena Geek Fam bakal langsung di-push begitu. Tapi satu player ternokat dari Jamrut. Bakal di follow up oleh seorang QB. Tapi QB ternyata juga harus ternokat. Player masih utuh diamankan oleh Red Aliens. Wow, tapi Dingos bakal langsung masuk aja ke dalam Shake. Satu player masih bisa bertahan dari Join Me. Bakal langsung mendatangkan tamu lainnya dari seorang AP juga berusaha mendapat angle vision yang lebih luas. Tapi di sisi lainnya di arah seberang hati-hati ada dari BG. Red Aliens dan Stakey nggak bisa menahan sakitnya bakaran dari tim Dingos MPX. Betul, dibakar hidup-hidup di bagian dalam dari Shake-nya. Dan kalau kita perhatikan dari BTR, dua pemain mereka terknock out. Ada Zuxi dan juga Liquid tadi yang saat ini sedang dalam proses revive. Legend bakal membantu. Sementara Ferrari masih bisa mendapatkan angle ke arah Pin. Last man standing dari HVNB yang masih bersembunyi di bawah tebing di balik sebuah smoke. Di tapping-tapping manja aja kali ini. Masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari HVNB. Ya, masih berusaha melihat korban-korban selanjutnya. Di sisi lainnya dari seorang AP juga terus memberikan suppressing fire menggunakan AKM-nya ke arah tim RSG. Tapi visionnya masih bisa terhalang oleh obstacle-obstacle yang ada di sisi lainnya. Battle of Utility masih terus terjadi dan somehow HVNB juga harus puas di posisi yang ke-11. Betul, mereka udah nggak bisa ngedapetin ruang gerak yang lebih banyak lagi. Sementara dari Red Aliens, lagi-lagi Liquid terknock kali ini bleedingnya bakal semakin deras. Mereka sudah berhasil touchdown tapi sepertinya di belakang Liquid nggak bisa